Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wabil akhas dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watu Malang ingkang tansah kula hormati nuninji, ingkang tansah kula jadung barokah ilmunipun. Wabil akhas dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Watu Malang ingkang tansah kula hormati nuninji, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhas dumateng Ketua Pengurus OSIS beserta jajaran pengurusnya ingkang tansah kula hormati nuninji, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhas dumateng staf karyawan TU beserta jajaran pengurusnya ingkang tansah kula hormati nuninji, ingkang tansah kula mulyakaken. Kepada teman-teman sekalian kelas 8 ingkang tansah kula hormati nuninji, ingkang tansah kula banggaken. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra rambi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kehendak rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggihan malih, saged berwajah piluju kanthi kahanan sehat wilujeng pitodol ing sabikala menapa. Mudah-mudahan menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, yang pertama saya memohon maaf jika dalam saya menyampaikan materi nanti ada sedikit membaca, karena sebenarnya saya sekarang ada jadwal ngisi di pesantren Asrama Muhammadiyah Wonosobo. Tapi alhamdulillah karena Bu Solehatun ngabari saya masih jauh hari, jadi saya alhamdulillah bisa hadir di sini bersama teman-teman kalian. Yang kedua, terutama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, karena saya sama Olinda juga masih tahap belajar di bidang dakwah. Sebenarnya semalam itu hampir lupa kalau hari ini ada jadwal di SMP. Karena minggu ini kami padat dengan jadwal, saya juga nyambi sekolah, jadi
berangkat pagi, pulang sekolah, ke rumah, berangkat lagi, berangkat ngaji. Jadi kami juga membuat materi itu semalam sampai jam setengah 12. Jadi mohon maaf jika nanti ada kekurangan dalam menyampaikan materi, ada sedikit membaca, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Duratul Nasihin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bidukhuli ramadhana kharamallahu jazaduhu man ala nabiran, yang artinya, barang siapa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Maka inilah, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat. Maka kita sebagai umat muslim sangat rugi jika bulan yang agung ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Saya mau tanya nih, yang dari pertama sampai hari ini puasanya full ada? Saya yakin kalau yang perempuan pasti tidak full, karena namanya perempuan pasti ada halangan yang tapi insya Allah yang laki-laki semuanya puasanya full, betul? Insya Allah yang di sini semua adalah anak yang soleh dan solehah. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung. Setiap orang yang beriman pasti bisa merasakan kesenangan ketika datangnya bulan Ramadan. Dan itu banyak sekali. Sejak sahur hinggalah berbuka, bertebaran para penjual, keindahan Islam. Allah tidak akan menukar, juga mustahil bahwa rezeki kita akan tertukar. Tapi bila kita sandingkan dengan bulan Ramadan, maka kebahagiaan yang kita dapatkan oleh para penjemput rezeki tadi hanyalah sebagian kecil dari harta dan benda. Di dalamnya masih banyak lagi, yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita beribadah. Yang pertama adalah beribadah sholat, bertadarus Al-Quran, ataupun dengan bersedekah kepada fakir miskin. Itu adalah salah satu keberkahan di dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakannya dengan ini, kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, mendapat berkah dari Allah, dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkalam dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berpuasa artinya menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, di dalamnya itu jauh lebih banyak keberkahannya. Yang pertama adalah ibadah sholat. Maka banyak orang yang bertanya, bagaimana jika kita puasa tapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Tapi di bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa selama 29 sampai 30 hari.
dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, puasa juga merupakan amalan yang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita, yaitu dengan sholat 5 waktu. Namun masih ada sebagian orang yang mengaku beriman tetapi tidak berbuat, yang mengaku beriman sudah melaksanakan puasa tetapi dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal perintah pertama dari rukun Islam bagi kita sebagai umat muslim itu adalah sholat. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa meninggalkan salah satunya maka amalan kita akan luntur seluruhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluh," yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat asar maka terhapuslah seluruh amalannya. Naudzubillahi min dzalik. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa tapi kita tidak melaksanakan sholat, itu sangat besar ruginya. Kenapa? Yang pertama, ketika kita melaksanakan puasa tapi kita meninggalkan sholat secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka inilah menjadikan amalannya luntur seluruhnya. Yang kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Jadi karena meninggalkan secara umum, maka batal secara umum. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sesungguhnya bagaimana orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat, lantas bagaimana dengan puasanya? Apakah sah? Dengan beberapa pendapat dan mempertimbangkan hal tersebut, maka banyak ulama menganggap bahwa saat seseorang melakukan puasa tanpa melakukan sholat 5 waktu, maka puasa yang dilaksanakan tidak sah. Jadi ketika kita melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, tapi kita meninggalkan sholat 5 waktu, ketika itu kita puasanya tidak sah. Ketika kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semua itu tidak ada karunia-Nya. Semua itu terbuang dengan sia-sia. Maka dengan ini marilah kita benahi sholat kita, marilah kita menyempatkan waktu untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Namun ada juga yang menganggap bahwa orang tersebut masih Islam sama ia membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita benahi sholat kita. Mulai sekarang kita sempatkan waktu untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Waktunya tidak lama, tidak sampai 5 menit. Maka karena dari sholat itu kita bisa berdoa, kita bisa mempunyai bekal untuk kita berdoa. Kita berdoa apa yang kita minta, insya Allah ketika anak yang soleh-solehah yang berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keanugerahan di dalam bulan Ramadan yang pertama. Kemuliaan yang kedua adalah membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Ketika dua pahala yang didapatkan yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, karena dia mau belajar membaca Al-Quran. Dan yang kedua, di sini bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang membaca Al-Quran, walaupun merasa berat,
merasa sulit ketika belajar membacanya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar, dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mengamalkannya, dan akan dimintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan doa-doa kita untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang sangat besar atas orang yang mau membaca Al-Quran ini, bukti dari keistimewaan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebaik-baiknya bagi umat muslim, baik di kala senang maupun di kala susah, baik di kala susah maupun di kala senang. Maka dari itu, marilah kita ngaji agama Islam, kita benahi agama kita perdalam agama kita sempatkan kita belajar bersama-sama membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, karena Al-Quran adalah bisa memberikan mukjizat kepada kita agar kita bisa selamat besok pada hari kiamat. Amin Allahumma. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya pertama masuk di sini sangat senang bertemu teman-teman sekalian, karena saya masuk sini rasanya adem banget. Insya Allah yang semua di sini adalah anak yang salih dan salihah, anak yang ahli ibadah, anak yang khatam Al-Quran, menjadi anak yang qurrata ayun. Insya Allah, Allah akan mengabulkan segala doa-doa kalian. Amin. Marilah kita benahi agama kita, pedalam kita. Tadi saya sudah menyampaikan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat, dan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Saya kira kalian semua sudah memahaminya, dan mudah-mudahan ketika kalian sudah sampai rumah, kalian laksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Kalian sholat, kalian bertadarus Al-Quran, karena ini bulan Ramadan sudah hampir habis. Sekarang puasa yang keberapa? 27. Maka akan tiba pada saatnya, yaitu bulan Idul Fitri atau bulan Syawal. Maka itulah kita, sebelum terlambat, kita isi bulan Ramadan ini dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan segala ibadah, dan kita mudah-mudahan bisa dimudahkan segala